Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Setelah 1 minggu yang lalu, Jalan HR Rasuna Said ditutup untuk penyelenggaraan dari KTT ASEAN di Jakarta, maka hari ini, hari Sabtu tanggal 9 September, kita akan melihat kembali perkembangan dari proses pengaspalan jalan yang seharusnya sudah selesai. Hanya saja tinggal proses berikutnya, yaitu pembuatan marka jalan. Kali ini kita akan bergerak dari perempatan Kuningan menuju ke arah ujung sampai ke jembatan flyover Rasuna Said menuju ke arah Menteng dan balik kembali ke arah perempatan Kuningan yang ada di sekitar sini. Tampak di bagian bawah untuk kisi-kisi air di sini dibuat lebih rapi dan juga lebih rata agar dapat dilewati oleh kendaraan bermotor baik itu roda 4 ataupun roda 2 tentunya dengan nyaman. Biasanya di beberapa lokasi yang kita perhatikan seperti Jalan Tamrin dan juga beberapa jalan lainnya, untuk permukaan dari kisi-kisi air biasanya lebih rendah dibandingkan dengan jalan, sehingga ada cekungan di situ yang sering dielakkan oleh kendaraan. Masuki Jalan HR Rasuna Said dari awal tadi di perempatan Kuningan sampai ke area di sekitar sini, kita telah melewati jalan yang sangat mulus dan sangat lebar. Semua pembatas jalan yang tadinya berupa beton dan juga tanaman di bagian tengah antara jalur cepat dan jalur lambat sudah tidak ada sama sekali. Untuk bagian sisi pinggir yang ke arah trotoar, selain trotoar yang tersambung dengan stasiun LRT Jabodebek, di sini ditutupi dengan barrier-barrier beton yang sejajar dengan lebarnya trotoar akses ke arah stasiun. Mudah-mudahan itu menjadi program kelanjutan untuk melakukan revitalisasi trotoar di sepanjang HR Rasuna Said untuk mendukung jalur pejalan kaki yang lebih nyaman. Hari ini kita tidak melihat adanya parkir dari kendaraan-kendaraan di pinggir jalan, mungkin karena hari Sabtu, dan juga para pedagang di dalam area di sekitar trotoar. Selama masa KTT ASEAN 2023, Jalan HR Rasuna Said ditutup untuk memperlancar mobilitas para pejabat negara lain serta juga para duta besar yang memiliki hunian di sepanjang HR Rasuna Said ini. Namun kemarin macetnya berpindah ke lokasi area lainnya di mana para pekerja akhirnya mencari jalan alternatif menuju ke arah kantor masing-masing di sepanjang area jalan protokol. Bila kita perhatikan lebar dari trotoar di sekitar area masuk atau akses bridge stasiun LRT Jabodebek sudah mencukupi untuk dapat dilewati oleh para pejalan kaki dengan nyaman, tinggal diperpanjang di seluruh HR Rasuna Said. Ada masukan dari sahabat Honor Indonesia untuk memasang kembali pembatas dari lajur khusus Transjakarta yang ada dikarenakan Jalan HR Rasuna Said sudah lebar. Kemudian yang kedua adalah memindahkan saluran air yang ada di tengah yang ada jeruji besi ke bagian pinggir. Nah, mungkin pertimbangannya sama yang dilakukan di Tebet, yaitu adanya jaringan utilitas di bagian pinggir sehingga menyulitkan untuk melakukan relokasi saluran. Namun saat ini kita lihat solusinya adalah membuat penutup dari jeruji besi saluran air di sini sama rata dengan jalan sehingga tetap dapat dipergunakan oleh kendaraan. Nah, biasanya di sini kita melihat ada kendaraan parkir di hari kerja ya. Di bagian kanan di seberang jalan sisi timur HR Rasuna Said kita sudah melihat tiang-tiang dari monorail yang dipasang spanduk ya, spanduk untuk KTT ASEAN. Nanti kita akan lihat lebih detail, ternyata berfungsi juga. Untuk satu tiang JPO yang di sini di halte Madia ini dikasih pembatas di bagian tengahnya, kemudian ada petunjuk jalan bahwasanya di split menjadi 2. Ya, walaupun agak berbahaya, mudah-mudahan ada petunjuk-petunjuk yang dilengkapi dengan lampu di malam hari, terutama pada saat malam dan gelap, karena berbahaya bagi para pengendara yang mungkin agak kencang di sekitar sini menuju ke arah utara. Kita sudah sampai di stasiun Setiabudi dan di bagian bawah ini ada halte Transjakarta Setiabudi Utara. Tadinya paling akhir di sini sebelum KTT ASEAN, alat-alat berat yang dipergunakan untuk perbaikan jalan diparkir. Saat ini semuanya sudah mulus sampai ke ujung
dan kita akan menuju ke flyover. Di bagian ujung sini tidak ada pembongkaran taman yang ada di pemisah jalur cepat dan jalur lambat. Ditambah lagi pemisah tersebut dilanjutkan dengan tiang-tiang LRT Jabodebek yang dipergunakan untuk menopang layang LRT Jabodebek ke arah Duku Atas sebagai moda transportasi baru Jakarta bagi masyarakat Cibubur dan masyarakat Bekasi. Tampak di sini gedung-gedung tinggi sudah mulai agak lebih kelihatan dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin dikarenakan polusi sudah mulai berkurang ataupun hal lainnya sudah mulai dilakukan untuk improvement agar dapat mengurangi polusi udara secara keseluruhan di Jabodetabek. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Langsung saja kita akan melihat arah sebaliknya di sisi timur HR Rasuna Said. Tampak di bagian depan ini lengkung dari layang LRT Jabodebek yang berbelok tadi ke arah Duku Atas, dan di Duku Atas sendiri juga sudah tersambung dengan stasiun KRL Sudirman menggunakan jembatan penyeberangan multiguna. Di bagian kiri ada stick berupa stick ya yang berdiri untuk melindungi para pesepeda yang lewat di jalur HR Rasuna Said ini. Di bagian sini tidak ada jalur sepedanya, mungkin nanti di bagian depan, terutama di sisi jalur lambat. Untuk sisi timur tidak ada pembongkaran terhadap pemisah jalur cepat dan jalur lambat. Yang ada hanyalah sebagian dari pemisah tersebut dibongkar untuk sebagai area keluar masuk menuju ke arah jalur yang berbeda. Tampak di bawah dari stasiun LRT Jabodebek Setiabudi, di bagian tengah pembatas jalan terdapat tiang-tiang monorail yang masih ada tentunya bersama spanduk-spanduk dari KTT ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta. Nah, sepanjang HR Rasuna Said kita akan melihat spanduk ini di setiap tiang monorail yang ada. Sama persis dengan yang ada di sisi barat, jalan HR Rasuna Said sisi timur semuanya sudah diaspal dengan baik. Kemudian lagi hal yang masih tertinggal adalah pembuatan marka jalan yang belum selesai. Mudah-mudahan dengan selesainya KTT ASEAN, jadi pekerjaan marka jalan dapat dilanjutkan. Kemudian lagi sesuai dengan request ada juga untuk pemasangan pembatas dari jalur Transjakarta. Jadi pada saat macet dan padat di Jalan HR Rasuna Said, Transjakarta punya jalur sendiri yang lapang menuju ke arah selatan. Ya mungkin di sini Transjakarta agak beririsan dengan LRT Jabodebek rutenya sepanjang HR Rasuna Said. Nanti di ujung HR Rasuna Said maka LRT akan berbelok ke arah timur, sedangkan Transjakarta bisa belok ke timur ataupun juga bisa lurus ke arah Mampang Buncit di sana. Untuk diketahui bersama terdapat 100 lebih tiang monorail yang ada di sepanjang HR Rasuna Said sisi timur. Tiang-tiang ini dahulunya memang dirancang untuk membuat layang dari monorail ya. Monorail itu adalah kereta yang menggunakan rel tunggal. Jadi keretanya itu ditaruh di atas rel tapi relnya cuma satu. Seperti itu. Biasanya kita melihat di Bandara Kuala Lumpur ya kalau tidak salah, dan juga ada di tengah Kuala Lumpur monorailnya. Untuk LRT Jabodebek ya ada permintaan untuk menghilangkan bo-nya atau Bogor karena belum sampai ke arah Bogor. Ya mungkin mudah-mudahan nanti di fase 2 untuk LRT Jabodebek ini dapat segera realisasi sampai ke arah Bogor. Nanti di Bogor sendiri ada di sekitar Baranang Siang melewati Sentul dan juga area di Citerep ya. Biasanya jalurnya akan mengikuti jalur jalan tol dikarenakan pembebasan lahan jauh lebih mudah, pengadaan lahan lebih tepatnya dibandingkan melewati area padat penduduk seperti itu. Jadi sementara untuk sisi timur HR Rasuna Said masih berlaku jalur cepat dan jalur lambat. Kemudian ada petunjuk panah ataupun arah di mana tidak boleh masuk ke jalur cepat dan tidak boleh masuk ke jalur lambat.
harus tetap dipatuhi dikarenakan untuk memperlancar arus lalu lintas. Memang pada saat manuver kendaraan keluar masuk jalur cepat atau lambat itu akan membuat kendaraan di belakangnya sedikit menumpuk. Nah, untuk sisi barat yang di seberang kita saat ini sudah tidak ada, jadi kendaraan roda 2 pun dapat dengan leluasa bisa ke jalur kanan asal tidak memotong secara langsung ya. Kemudian ada lagi yang menginformasikan dari sahabat Honor Indonesia kapan jalur dari Transjakarta diaspal. Nah, kita belum tahu untuk jalur Transjakarta sendiri saat ini memang belum dibuat pembatasnya, tapi kapan diaspal kita juga belum ada informasi, mengingat hal yang dilakukan adalah pengaspalan jalan yang non Transjakarta di sepanjang HR Rasuna Said. Tampak juga di bagian kiri dan kanan kita lihat di jalur lambat dan jalur cepat mulai agak lebih hampir sama rata ya permukaannya di beberapa bagian, walaupun ada yang lebih rendah tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan pengaspalan jalan membuat manuver kendaraan yang turun ke arah jalur lambat kan agak lebih rendah ya, tidak sampai turunnya jauh seperti itu sehingga mudah melakukan perpindahan jalur. Jalur Transjakarta mungkin akan dibiarkan seperti cor mengingat kendaraan yang lewat adalah kendaraan yang lebih berat ya, sehingga mampu menahan beban yang besar. Kita mengharapkan lebih banyak nantinya moda-moda transportasi massal yang ada di Jakarta, tersambungnya LRT Jakarta sampai ke arah Duku Atas Malahan yang ada di sekitar sisi utara Waduk atau bersebelahan dengan Jalan Galunggung atau malah di pinggir Kali Ciliwung. Nah, dengan begitu mempermudah akses masyarakat yang akan melakukan mobilitas berpindah moda transportasi dari KRL, kemudian LRT, MRT, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan seterusnya. Di bagian atas ini adalah layang dari LRT Jabodebek yang berada di perempatan Kuningan yang akan melengkung 141 meter long span menuju ke arah timur tanpa tiang dan sudah beroperasional dengan baik dan lancar. Baik, untuk lebih detail melihat dari area yang ditutupi dengan barrier-barrier beton di sekitar sini yang bagian atasnya juga dicat berwarna kuning, kita akan sedikit minggir. Nah, barrier-barrier beton ini masih dipasang dan juga aspal dibuat sampai ke barrier ini saja. Kita belum tahu action selanjutnya, namun kita mengharapkan adanya progres kelanjutan dari revitalisasi trotoar dan pelebaran trotoar HR Rasuna Said, tidak sampai sangat lebar tapi selebar di area stasiun ini sudah sangat memadai, karena saat ini trotoar HR Rasuna Said dipasang konblok yang lama dan sudah ada yang pecah, terbongkar, serta dipergunakan juga untuk manhole atau kotak-kotak beton yang dipergunakan sebagai saluran jalur kabel di bawahnya, kabel data biasanya ya, atau fiber optik. Nah, kondisi dari manhole tersebut ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, kemudian ada yang bolong dan pecah tentunya, seperti yang di samping situ ya. Tentunya itu kadang-kadang bisa membahayakan para pengendara, apalagi di malam hari, para pejalan kaki ya, seperti ini nih. Ada yang kakinya mungkin itu naik turun ya, si mbaknya barusan di atas kotak-kotak manhole. Jadi kalau tidak kelihatan kakinya bisa terkena dari kotak-kotak tersebut, ya lumayan lah paling tidak. Nah, dengan adanya trotoar yang lebih rata ya seperti yang ini nih, tentunya membuat lebih nyaman. Ditambah lagi banyak pepohonan memang di antara dari jalur trotoar yang ada di sekitar kon-konnya. Nanti kalau sudah lebar maka pohonnya mungkin akan tetap ada, tapi jalur pejalan kakinya juga memadai. Seperti ini nih misalnya ya. Nah, biasanya jalur trotoar yang ada di Jakarta kalau kita lihat lagi, selain trotoar sendiri ada tanaman ya di bagian pinggir. Seperti ini.
Untuk jalur cepat dan jalur lambat di sisi timur ini ada yang sudah diratakan dan dibongkar ya, walaupun masih ada yang belum ya, mengingat adanya tiang yang ada di pinggir dari pembatas jalan di bagian tengah lebih tepatnya ya. Nah, pembatas jalan seperti inilah yang dibongkar di sisi barat HR Rasuna Said sehingga menjadikannya sangat lebar seperti saat ini. Di bagian kiri ini kita lihat ya, berjejer dari manhole atau kotak-kotak beton yang bisa diangkat bagian atasnya untuk keperluan dari saluran kabel. Nah, jadi masih berlaku untuk aturan tidak boleh ke kiri atau ke kanan, maksudnya masuk jalur cepat dan jalur lambat harus sesuai dengan petunjuk arah yang ada di sisi timur HR Rasuna Said sehingga arus kendaraan tetap lancar. Kemudian tidak melakukan mengendarai kendaraan melawan arah karena tentunya membahayakan dari pengendara yang ada di jalur seharusnya. Seperti yang ini. Tring. Baru kemarin kita mendengar ada di tol MBZ salah satu pengendara kembali ke arah Jakarta ya kalau tidak salah, melawan arah dan akhirnya terjadi tabrakan beruntun di jalur tersebut. Hal inilah yang perlu sekali untuk kita tanamkan disiplin dalam berkendara untuk menjaga dan menghargai bersama para pengguna jalan. Dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.